Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas khusus untuk altcoin ya. Yang kita akan bahas adalah Matic atau Polygon. Matic Polygon sendiri di ranking 20 ya. Karena saya rasa ini mungkin ada era baru untuk Polygon Matic. Karena memang sempat harganya dia itu terkonsolidasi gitu ya. Nanti kita bahas dari teknikalnya dan fundamentalnya kenapa saya bisa bilang dia adalah era baru juga. Nah, kita update dulu keadaan market crypto hari ini bagaimana. Tapi kalau misalnya kalian mendapatkan informasi baru dari video kali ini, kalian juga bisa subscribe, bisa bantu support channel ini biar makin berkembang juga ya. Thank you semuanya for your support. Kita akan langsung masuk aja ke dalam video ini. Kita update dulu keadaan market crypto bagaimana kali ya. Untuk hari ini kita lihat perubahannya, kita lihat ada beberapa yang cukup naiknya signifikan. Kita lihat Shiba naik lagi sekitar 22%, ada Near Protocol 26%, ada Secret ini sekitar 3,382%, tapi saya belum tahu nih fundamental seperti apa gitu ya. Ada Harmony One masih terus menembus all time high, lalu kita lihat ada Phantom juga, FTM sendiri tuh kalau menurut saya masih sentimennya pun masih positif walaupun dia sekarang sudah naik sampai $3 ya. Mungkin bisa di hold sampai akhir minggu kalau kalian tanya kapan TP gitu ya, itu mungkin ada salah satu target. Nunggu beberapa partnership karena saya rasa bakal banyak yang di-announce di menjelang akhir minggu lah, mungkin hari Kamis atau hari Rabu di eventnya dia. Nanti mungkin kita bahas Phantom lagi. Lalu kita akan sekarang bahas Matic ya kali ya. Oke, kira-kira kayak gitu. Kita lihat beberapa juga masih koreksi sebenarnya, tapi rata-rata memang cukup hijau juga sih hari ini ya. Kita coba perhatikan Fear and Greed Index bagaimana. Fear and Greed Index di Extreme Greed 76, jadi ya sedikit berhati-hati ya, karena memang kita sudah sempat rally beberapa hari juga nih untuk beberapa altcoins. Nah, kita masuk aja ke dalam Matic sebelum kita masuk ke teknikalnya. Nah, masuk dulu beberapa ke fundamentalnya news terbaru. Kalau saya lihat ini Matic beberapa partnership terakhir itu ya banyak sekali yang di bagian atau di sektor NFT ke gaming gitu. Salah satunya di sini kita lihat baru 2 jam lalu dia ada partnership dengan Polygon Studios dengan Game Station gitu. Game Station sendiri adalah memang buat game finance lah gitu ya, kira-kira GameFi namanya ya, modal to benefit developer sama gamers dan lain-lain. Lalu kita lihat juga di sini Matic ada baru saja partnership dengan Decentraland. Decentraland adalah salah satu crypto juga mana ya kalau kalian nggak tahu tickernya, namanya MANA. Kita lihat di sini Decentraland lumayan. Dia ini metaverse. Di sini kita bisa masuk ke dunia virtual lah, kira-kira kayak gitu ya. Nah, ini salah satunya. Nah, kita lihat nih kenapa Matic bisa berubah. Kenapa dia bisa dibilang new era untuk Matic sendiri. Nah, ini beberapa hal. Polygon Matic likely to be used for IPL fan tokens and other sports. Jadi ini baru juga. Kita coba lihat dari sini. Matic itu kok kalian belum tahu, Matic itu sebenarnya adalah perusahaan cryptocurrency yang base-nya itu di India gitu. Karena memang foundernya dari India juga. Kita mungkin bisa lihat dari sini ada foundernya nggak ya? Ini websitenya ya. Nah, ini foundernya kebanyakan memang dari India. Walaupun ada beberapa internasional juga sih sebenarnya ya. Kita sebenarnya ada khusus video tentang Matic, nanti saya coba linknya di deskripsi kalau kita bahas fundamentalnya itu bagaimana ya. Tapi kita bahas dulu nih berita terbarunya aja. Yang pertama adalah network dari Matic seen increasing adoption in recent weeks. Jadi memang adopsinya naik gitu ya. Ada number of active address-nya juga naik dan growth-nya juga lumayan eksponensial. Jadi artinya dia naik juga. Nanti kita lihat nih chartnya bagaimana. Nah, ada rumor sebenarnya yang cukup besar juga bahwa IPL fan tokens. IPL itu apa sih? IPL adalah Indian, kalau nggak salah apa? Indian Premier League. Jadi kalau kalian ini Indian Premier League, India itu suka yang namanya olahraga kriket gitu. Kriket kayak mirip baseball kalau tidak salah ya. Jadi di sini cukup besar juga sebenarnya mereka punya fan base. Nah, most likely karena dia juga Matic dari India, mungkin bisa menjadi ininya, bisa dibilang ekosistem dari Indian Premier League fan tokens. Jadi dia bisa menjadi platformnya gitu. Dan ini bukan sesuatu yang mustahil juga. Kalau kita lihat lagi, IPL atau Indian Premier League is the biggest sporting league by far and it is followed by millions of fans. Jadi juta-juta fans not only in India tapi di seluruh dunia lah, but around the world. Nah, kita lihat di sini kenapa masih bisa. Karena kalau misalnya fans token atau mungkin seperti kartu-kartu gitu ya, kartu-kartu atlet, ini biasanya di NFT gaming. Dan kita lihat nih partnership Polygon ini memang lebih bergerak memang sekarang tuh lebih ke arah NFT atau nggak gaming gitu. Kita bisa lihat dari sini banyak sekali partnershipnya dia tuh gitu. Jadi kalau misalnya kita tanya kalau pada saat gaming sektor ini mulai bergerak di dalam market crypto, dan saya yakin ini kemungkinan besar memang ada saatnya untuk para gaming sektor ini akan bergerak. Kemungkinan Matic itu juga akan ikut bergerak. Kenapa? Karena dia hostnya, dia adalah platformnya gitu. Jadi ya cukup menarik lah untuk Matic sendiri. Ini adalah beberapa bridge data. Jadi ini kalau misalnya kalian tanya crypto nggak bisa fundamentalnya, sebenarnya ini bisa. Ini salah satu fundamentalnya. Kita coba lihat Matic. So ada kelihatan sekitar $188 net inflow
ada sekitar 423.000 daily active address last week atau minggu lalu, ini sekitar Oktober 22. Jadi ini adalah datanya. Polygon ada daily active address-nya, ada transaction per day, transaction address-nya, ini per week. Week 38, week 39, week 40 sampai week 41 gitu ya. Nah, memang di sini kita bisa lihat terakhir-terakhir ini ada slight decrease, ada penurunan. Nah, kenapa penurunan? Nanti dijelaskan juga di sini di Beach Matrix-nya gitu ya. Di sini kita bisa lihat mulai dari sini, pertama DAU-nya atau DAU atau Daily Active Users memang ini sempat turun. Kita bisa perhatikan grafiknya exponential growth dari beberapa week terakhir gitu ya. Lalu ini sempat turun. Kenapa turun? Mungkin ini kalau menurut dia adalah turun gara-gara transaksinya juga tambah mahal di Ethereum. Tapi ini bisa menjadi ini adalah new normalnya. Jadi ini adalah baseline baru dari Matic sendiri atau Polygon. Jadi ini cukup menarik sekali kalau misalnya ini menjadi new normalnya untuk Matic. Ini fundamentalnya kita lihat lagi, ini adalah address dari Polygon sama Ethereum. Bisa kita bahas di sini. Memang dua-duanya ini Polygon sama Ethereum pun menurun. Karena memang ya kita lihat Matic itu adalah layer 2-nya Ethereum. Dan kita lihat sekarang untuk Ethereum sendiri kompetisinya pun cukup banyak. Kita ada Solana, ada Polkadot, ada Avalanche dan lain-lain gitu ya. Lalu kita lihat dari sini gasnya juga menurun. Transaction so another hefty decline sekitar 15,75% menurun week over week. Jadi setiap week ada penurunan lah gitu ya. Ini transaction per day-nya gara-gara tadi gasnya itu lumayan tinggi gitu ya. Lalu berarti kurang bagus dong. Tapi kurang bagus sebenarnya ada beberapa hal. Nanti kita lihat sampai ke bawah, coba ya. Kita di sini. Nah, di sini ada baru lagi. Di sini bawah kita bisa lihat amount deposit ke Matic ini cukup besar dan kita lihat ada net inflow sekitar 188 juta US dollar. Sorry ya. Kita lihat di sini 88 juta di US dollar. Ini cukup besar juga. Kita bisa lihat dari sini di deposit sekitar 412 ya dolar. Lalu kita lihat sini withdraw-nya sekitar 234. Jadi kalau kita kurangin aja kira-kira net inflow-nya itu sekitar 184 million gitu. Lalu kita lihat dari sini datanya lagi, di mana dari bridge itu kan ada yang masuk, ada yang keluar juga. Nah, kalau kita perhatikan di sini, bridge amount address yang masuk ini lebih banyak daripada amount address yang keluar, unique address yang keluar gitu. Makanya di sini kita bisa lihat ada rasio sekitar 5,88. Jadi ya ini cukup menarik. Berarti lebih banyak orang yang deposit ke dalam ekosistem Matic lah, kira-kira kayak gitu ya. Lalu ini masih banyak sih, masih terlalu banyak kalau misalnya kita mau bahas detail juga sebenarnya. Ini bisa kita perhatikan di sini. Nah, langsung aja masuk ke dalam summary-nya apa? Summary-nya atau konklusinya pertama adalah Matic ini cukup menarik dari growth-nya juga gitu. Lalu kita lihat dari sini, dari secara ekosistemnya pun thriving gitu. Jadi mungkin akan ada suatu saat yang saya bilang itu gaming sektor bakal booming gitu ya. Lalu di sini untuk dari Alchemy platform sendiri ada data baru bahwa sekitar 1.200 teams use their tools to build on Matic. Makanya memang dia punya slogan itu adalah from developers to developers. Memang buat developersnya sendiri gitu. Makanya di sini growing developernya sekitar 60% rate. Jadi kalau secara fundamental memang Matic ini masih strong lah kalau menurut saya ya. And ya, kira-kira seperti itu aja. Kita sekarang masuk ke dalam technical, tapi mungkin sebelum masuk ada sponsor video ini. Video ini disponsor oleh Crypto.com. Kalau kalian belum tahu Crypto.com itu apa, Crypto.com adalah the world fastest growing crypto app. Dia adalah crypto exchange yang available juga di Indonesia. Jadi kalian bisa aja tinggal download aja di App Store ataupun di Google Play ataupun scan QR ini. Nah, nanti tinggal masukin nih, saya punya referral code. Nah, di situ kita bisa beli nih. Rekomen banget kalau misalnya kalian buat investasi di kripto. Nah, di sini Crypto.com salah satu platform yang oke. Kenapa? Karena dia ada available staking-nya juga. Dan ya, jadi cukup menarik juga untuk Crypto.com. Lalu ya ada Visa Card, walaupun belum available di Indonesia, tapi nanti kalau available saya akan notified juga. Kira-kira itu ya untuk Crypto.com. Jangan lupa sign in, referral code-nya di kolom deskripsi. Kita akan langsung masuk aja ke dalam technical untuk Matic. Sebelumnya Matic, bentar ya. Nah, sebelumnya Matic, kalau kita perhatikan di sini, memang dia sempat membentuk rising wedge. Rising wedge sebenarnya reversal pattern ya, cukup mengalami penurunan, tapi ya bisa aja. Sesuatu pattern itu nggak selalu harus terjadi gitu. Makanya kemarin ini sangat ada takutnya tuh dia turun lagi gitu. Tapi ternyata kalau seperti ini dia breakout ke atas, ini adalah momen bahwa dia udah breakout ke atas gitu ya. Dan ini cukup menarik. Berarti artinya apa? Berarti artinya di level 1,4 atau mungkin di sini kita sempat bahas kemarin di 19 ribuan itu mungkin nggak bisa terjadi lagi untuk Matic. Jadi nggak bisa mengalami penurunan ya. Jadi itu cukup bagus untuk Matic sendiri. Kalau untuk sekarang mungkin kalian penasaran, ini udah breakout bagaimana nih untuk Matic? Udah naik sekitar 10% ya untuk sekarang. Beberapa hal yang saya lihat ini, Matic ini sudah break dia punya previous stop. Nah, di sini ya, previous stop dia itu di sekitar 5 September, 4 sampai 5 September. Nah, jadi ini adalah salah satu indikasi bahwa dia bisa
melakukan continue trend lagi, bisa naik lagi gitu ya. Jadi kalau kalian mau beli Matic sekarang, mungkin lebih enak kita di time frame daily aja ya. Kalau misalnya kalian mau beli Matic sekarang, kalau menurut saya sih lebih baik menunggu dulu nih. Jadi jangan FOMO dulu, walaupun dia mungkin masih bisa overextended sampai sekitar 0,618 golden ratio. Jadi kalau kalian yang punya Matic, kalau misalnya dia overextended sampai sekitar 28.000, itu bukan sesuatu yang masih bisa terjadi lah istilahnya ya, kalau misalnya dia naik lagi gitu ya. Tapi kalau kalian belum punya, lebih baik menunggu dulu. Tapi mungkin kembali lagi, ini saya harus disclaimer on dulu, and ini do your own research ya, karena ini adalah research saya, bisa hanya menjadi additional reference untuk kalian lah. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini, salah satu level yang cukup oke sebenarnya untuk beli Matic itu di daerah sini sih. Di daerah pada saat mungkin dia retest kembali di topnya ini. Persis di deket body candle. Jadi ya di daerah, sorry ya, kita coba cek. Nah, ini mungkin di daerah sekitar 1,7 sampai sekitar 1,752 dolar. Itu adalah level pertama untuk kalian yang belum punya Matic. Nanti kita bahas target price-nya berapa ya. Lalu kalau misalnya dia mengalami penurunan, sebenarnya bisa juga dia retest di trendline sebelumnya. Jadi kan dia ada rising wedge pattern seperti ini di resistannya. Sekarang kalau misalnya ada breakout dari retest kembali, ini akan menjadi support gitu. Jadi ini menjadi satu level lagi yang cukup oke sebenarnya untuk kalian beli. Itu di sekitar 1,7 dolar ya. 1,7 dolar berarti di sekitar sini ya, 1,7 lah. Kira-kira seperti itu. Lalu kita lihat kalau di IDR-nya, untuk kalian mau beli ini saya sudah ada label juga beberapa. Yang pertama itu di sekitar 24.200 sampai 24.700. Levelnya hampir sama yang saya jelaskan tadi. Lalu bisa juga di retest dulu nih. Kalau dari retest kembali misalnya mengalami penurunan, berarti itu di sekitar 23.800-an. Gitu ya. Jadi kira-kira di situ levelnya. Nah, sekarang kita bahas nih potensi Matic keberapa. Nah, kalau misalnya kita lihat dari time frame weekly, kita masuk ke dalam chart yang lain. Nah, di sini kita masuk ke dalam chart weekly kali ya. Makanya ini cukup bullish sebenarnya untuk Matic. Kalau kita perhatikan dari sini, di chart weekly sendiri memang Matic ini pun juga breakout dari chartnya dia nih. Dia naik ke atas, dia turun. Nah, di sini dia mau breakout lagi. Nah, di sini sebenarnya dia udah breakout sih ya. Nah, jadi ini cukup bullish juga. Tadi kita lihat di time frame 4 jam cukup oke, cukup breakout juga. Di time frame daily kita cek juga cukup oke. Di time frame weekly juga sebenarnya cukup oke juga. Ini untuk Matic ya. Nah, kira-kira target end of bull run atau end of cycle ini ataupun di akhir tahun kira-kira berapa nih untuk Matic? Nah, kita akan bahas hal itu ya. Sebenarnya ini biasanya saya pakai yang di daily time frame. Kita coba cocokin dulu di sini. Kita pakai parallel channel, trendline-nya ini saya matikan dulu. Nah, kita pakai logarithmic chart. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Targetnya ini adalah logarithmic chart untuk Matic. Kita bisa perhatikan nih. Dia tuh dari Februari ya awal ya. Kita bisa bilang dia tuh trading di sekitar atau berada di sekitar parallel channel ini. Mulai dari bottom sini hit the middle line atau garis tengahnya. Biasanya garis tengah ini bisa menjadi support ataupun resistance ya. Jadi di sini dia kena resistance, dia turun lagi, tes lagi di bawah sini, overextended naik ke atas ke sini, hit the top ya, hit the top. Kena atasnya, lalu dia turun lagi, sempat tertahan sedikit di middle line, tapi dia nggak kuat, dia turun ke bawah pada saat bulan Juli ini, dia koreksi kan. Nah, lalu dia coba mau naik lagi, tapi ini kena di sekitar hampir di tengah garis tengahnya, garis resistannya, turun lagi di sini, kena parallel channel ini. Jadi kalau misalnya seperti ini, artinya apa? Artinya mungkin Matic. Kita bisa lihat nih, Matic posisi sekarang tuh seperti posisi yang di sini nih. Sebenarnya nih, saya coba rapikan dulu. Nah, Matic posisi sekarang itu kan di sini kan. Nah, mungkin posisi sekarang kita tuh lagi di sini juga. Jadi mungkin Matic masih ada potensi dia buat rally ke atas sini sih sebenarnya ya. Nah, kalau misalnya rally sini berapa sih harganya kira-kira untuk Matic? Kalau rally ke sini harganya itu di sekitar $16 sebenarnya di awal tahun depan gitu ya. Di $16 sebenarnya cukup luar biasa ya kalau kita perhatikan dari ini. Gainnya itu sekitar 800%. Apakah mungkin kalau tahu market crypto geraknya eksponensial ya, sebenarnya mungkin aja. Kita bisa perhatikan Matic di bulan Maret itu harganya 0,1 sen atau sekitar 0,19 sen, naik sekitar 1100% ke sekitar $2,5 dalam waktu hanya sekitar 81 hari. Jadi kalau misalnya di sini pun ya nggak mungkin, ya bisa aja gitu ya. Tapi price untuk sekarang mungkin saya cukup realistik, mungkin kita ke $5 dulu aja ya untuk Matic. Jadi di garis tengahnya dulu aja di sekitar $5 untuk Matic. Mungkin ini akan menjadi salah satu price yang cukup realistik. Tapi kita masih lihat ada price sekitar $16. Tapi lebih fokus ke dalam $5-nya dulu. Kira-kira itu saja sih target untuk Matic. Ini untuk kalian yang mau hold sampai akhir tahun ataupun end of cycle gitu ya. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, subscribe, and see you in the next video. Bye bye.